Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah al-muslimun yang berbahagia, mudah-mudahan yang Allah kumpulkan pagi hari ini di tempat yang mulia ini, kelak juga Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi hari ini adalah pesona, kekuatan dan kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya 4 sifat ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibunya ada ya? Ada. Rasul punya 4 sifat, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Siddiq itu artinya benar, tabligh menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah itu artinya cerdas. Nah, sifat fatonah ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Secerdas apakah Rasul kita? Apakah kita sudah mengetahui dengan secara mendalam? Adapun tujuan kita mengetahui kekuatan dan kecerdasan Nabi tidak lain adalah agar kita sebagai umatnya semakin takdim, semakin hormat, semakin bangga punya Nabi yang sedemikian hebat, yang pada ujungnya adalah semakin termotivasi untuk selalu meneladaninya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kecerdasan itu di abad modern ini terbagi menjadi 3 kategori. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan intelijensi atau IQ, kemudian kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dulu, kecerdasan emosional atau EQ, dan terakhir adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, setelah di abad modern ini orang-orang membagi kecerdasan menjadi 3 bagian ini, apakah Nabi kita juga masih unggul dalam 3 kategori ini? Mari kita simak yang pertama, yaitu tentang kecerdasan intelijensi atau EQ. EQ adalah kecerdasan yang terkait dengan menghitung, menganalisa, strategi, memprediksi, dan sebagainya. Pada perang Badar, Rasulullah ingin melihat kekuatan lawan, mengukur kekuatan lawan, berapa lawan kita di sana. Kemudian Nabi kita bertanya pada seorang informan, "Wahai fulan, berapakah orang di sana?" Maka informan tersebut menjawab, "Banyak sekali." Nah, banyak sekali berapa? Kan belum jelas kan? 100 atau 200, 1000 atau 2000. Kemudian Rasulullah bertanya, "Berapa sapi atau onta yang disembelih setiap hari?" Maka sang informan itu dengan tegas menjawab, 9 atau 10 ekor sapi atau onta. Maka Nabi Muhammad segera paham bahwa musuh di sana itu jumlahnya 900 sampai 1000 orang. Karena 1 ekor sapi atau onta itu untuk konsumsi 100 orang per hari. Pertanyaan penyelidik seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, sebenarnya pasukan Islam itu berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Mereka ada di Bukit Uhud, di ketinggian.
Nah, untuk strategi perang kali ini Nabi berpesan kepada pasukan pertahanan di atas, mereka adalah para pemanah jitu, Pak. Rasul berpesan, wahai para pasukan pemanah, tempatlah tetap tinggal di tempatmu apapun yang terjadi. Jadi pesannya demikian ya, tetaplah tinggal di tempatmu apapun yang terjadi. Maka kemudian setelah perang berkecamuk, di bawah Rasulullah, para pasukannya itu memenangkan peperangan. Pasukan kafir Quraisy berhasil dipukul mundur. Akhirnya orang-orang di bawah pada merebut ghanimah, rampasan perang. Nah, melihat teman-teman di bawah pada mendapatkan rampasan perang itu, orang-orang yang di atas sana yang menjaga pertahanan di atas, para pasukan pemanah kemudian pada turun, Pak, ikut mengambil ghanimah. Nah, setelah musuh melihat bahwa di atas pertahanannya sudah rapuh, sudah kosong, para pasukan pertahanan, para pemanah jitu sudah turun, akhirnya pasukan kafir Quraisy berbalik ke belakang dari bukit menyerang umat Islam. Dan disitulah umat Islam mengalami kekalahan yang cukup parah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini punya hikmah yang luar biasa dari kekalahan perang Uhud ini. Yang pertama adalah bahwa mentaati perintah Rasul adalah wajib. Apapun yang terjadi tidak boleh dilanggar. Secara umum mentaati pimpinan yang soleh adalah wajib. Ini menjadi hikmah luar biasa ketika para pasukan tidak mengindahkan pesan Nabi, maka di perang Uhud menderita kekalahan. Dan yang kedua adalah ini bukti bahwa Rasulullah itu punya kecerdasan EQ yang luar biasa. Dia bisa menghitung bagaimana pertahanan yang baik itu seperti apa. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi Bapak-Ibu sekalian. 8 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, kemudian mereka ingin pulang kembali ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, melihat kabar bahwa Rasulullah beserta pasukannya mau memasuki kota Mekah, maka para pasukan kafir Quraisy yang dari Mekah menghadang mereka. Kemudian bertemulah dua kelompok besar, satu pasukan Mekah orang-orang kafir Quraisy bertemu dengan pasukan Madinah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, bertemu di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Nah, di situ bersih tegang dan hampir pecah perang. Tapi kemudian sepakat gencatan senjata dengan disepakatinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, adapun perjanjian Hudaybiyah itu sementara itu dianggap tidak menguntungkan umat Islam. Sementara itu dianggap berat sebelah, tidak adil. Karena isinya begini Bapak sekalian. Yang pertama, nama Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicoret sama orang kafir, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi nama kebesarannya itu dicoret ini Pak. Coba bayangkan kita sebagai umatnya, kalau pimpinan kita dicoret nama kebesarannya, kita kira-kira enak nggak? Nggak enak. Yang kedua, ditetapkan bahwa orang-orang Madinah atau orang-orang Islam yang sudah hijrah ke sana, ke Madinah, tidak boleh memasuki kota Mekah tahun itu. Dicoba bayangkan, Nabi beserta sahabatnya sudah jauh-jauh dari Madinah ya, sudah sampai ke Hudaybiyah, tapi karena perjanjian itu tahun itu nggak boleh ke Mekah, berarti harus pulang kembali. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih enak lagi.
Kalau orang-orang Madinah pergi ke Mekah, maka ditangkap dan nggak boleh pulang lagi. Sedangkan kalau orang-orang Mekah, orang-orang kafir ya, pergi ke Madinah itu bebas, nggak boleh ditangkap dan boleh pulang. Gitu. Kira-kira enak nggak gini, Pak? Enak apa enak kira-kira? Enak. Ibaratnya begini, Pak. Saya punya ayam, Bapak punya ayam. Kalau ayam saya main ke halaman Bapak, harus dipulangin. Tapi kalau ayam Bapak masuk halaman saya kurungin, nggak boleh pulang. Adil nggak kira-kira begitu? Seneng nggak nerima perjanjian seperti itu? Oleh karena itu para sahabat protes keras. Termasuk Umar bin Khattab sangat keras memprotes isi perjanjian itu. Perjanjian macam apa ini? Ini tidak adil, ini sangat merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah dengan mantapnya menenangkan para sahabat yang protes tadi. Akhirnya disepakatilah perjanjian Hudaybiyah yang sangat enak apa enak, Pak? Yang sangat enak itu. Kemudian setelah berlangsung beberapa waktu, Nabi sekali lagi dengan kecerdasannya menggunakan kesempatan ini untuk berdakwah. Karena orang-orang Madinah kalau ke Mekah ditangkap, nggak boleh pulang, maka Nabi memilih para dai militan. Anda silakan berangkat ke Mekah. Biar ditangkap, biar mukim di sana. Nanti kalian berdakwah di sana. Kemudian sekelompok orang, kloter pertama berangkat ke Mekah, ditangkap. Karena melanggar perjanjian Hudaybiyah tadi, ditangkap. Tangkap ini orang Mekah, orang Madinah ini. Ini orang-orang Islam dari Madinah ini, kita tangkap. Ditangkap. Seneng kan? Karena tujuannya biar ditangkap. Mukim di sana, berdakwah di sana. Sukses kloter pertama, Nabi tunjuk lagi beberapa orang. Silahkan kalian berangkat. Ditangkap lagi, mukim lagi. Dakwah lagi, terus. Nah, lama-lama orang Mekah ngerasa, Pak, ini kok banyak sekali ya sekarang orang-orang Islam di sini. Ini menyebarkan agama barunya Muhammad ini. Lama-lama kalau dibiarkan bahaya sekali. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah secara sepihak dibatalkan oleh kaum kafirin. Subhanallah. Ini sekali lagi bukti bahwa Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya IQ yang luar biasa, punya pemikiran yang luar biasa. Pada saat semua sahabatnya tidak berpikir jauh ke depan, Nabi sudah tahu duluan kira-kira ada keuntungan apa di balik perjanjian Hudaybiyah yang sementara itu dianggap enak. Rasul sudah tahu duluan, oh ternyata bisa begini. Subhanallah. Bangga nggak kita punya pimpinan seperti ini, Pak? Bangga? Ibu bangga punya panutan seperti ini, bangga? Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini bicara tentang kecerdasan intelijensi. Lalu bagaimanakah dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau EQ ya, emotional quotient, itu adalah kecerdasan yang menyangkut tentang emosional, termasuk kecerdasan untuk membuat orang lain berbahagia, kemampuan untuk membuat orang lain senang, kemampuan untuk menjaga perasaan orang lain, kemampuan untuk menahan amarah. Ini kecerdasan emosional, Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kecerdasan emosional Nabi kita? Contoh pertama, Nabi memanggil istrinya dengan sebutan ya Humairo, yang artinya wahai yang memiliki pipi kemerah-merahan.
Nabi tahu bahwa kalau istrinya dipanggil begitu, istrinya akan senang, maka Nabi buat itu. Ini adalah pekerjaan sepele, Bapak Ibu sekalian, tapi ini artinya sangat besar. Menyenangkan orang lain itu punya arti yang sangat besar. Istrinya suka, maka Nabi buat itu. Ini contoh kecerdasan emosional, jangan malah sebaliknya, Pak. Banyak orang yang memanggil teman-temannya dengan aibnya atau kekurangannya. Mohon maaf nih, misalkan ada orang yang botak, dipanggil apa? Tak, mau kemana gitu. Seneng gak kira-kira yang botak ini? Nanti dia akan membalas dengan keburukan kita. Itu nanti jadi nggak enak suasananya, Pak. Makanya kita perlu cobalah teman-teman kita itu punya panggilan apa, punya prestasi apa. Misalkan dia jagoan bulu tangkis, wah ini jagoan datang nih. Ini salah satu panggilan yang menyenangkan teman-teman kita. Apalagi untuk keluarga kita. Nak soleh silahkan. Jadi kalau anak-anak kita pengen mendapat perhatian dan sapaan yang baik, ya panggil nak soleh. Jangan malah sebaliknya ya. Masya Allah. Yang kedua, suatu pagi Nabi tidak melihat hidangan di tempat biasa. Mungkin kalau kita pagi-pagi sudah ada kopi, apalagi Pak? Gorengan, ada nasi uduk begitu ya. Nah, pagi-pagi Rasulullah tidak menemukan itu. Maka sebelum istrinya mengiba-iba memohon maaf, wahai Nabi, saya mohon maaf karena hari ini tidak ada yang bisa saya hidangkan untuk Anda. Sebelum istrinya merasa tidak enak hati karena tidak ada yang bisa dihidangkan, Rasulullah bilang begini, wahai istriku, hari ini saya berpuasa. Masya Allah. Dan ini ternyata benar memang untuk menjaga perasaan istrinya. Kira-kira ada yang sampai begitu nggak di sini, Pak? Ini contoh kecerdasan emosional Nabi. Dan dari peristiwa ini kemudian ulama menetapkan bahwa puasa sunnah itu memang niatnya boleh mendadak. Jadi tidak perlu sebelum masuk subuh gitu. Setelah pagi hari ya kita boleh langsung berniat untuk puasa sunnah. Bicara tentang menjaga perasaan orang lain, ini kan menjaga perasaan orang lain ya, menjaga perasaan istri gitu. Yang pertama adalah menyenangkan istri dengan panggilan yang menyenangkan. Yang kedua menjaga perasaan istri. Bicara masalah kecerdasan emosional dengan mampu menjaga perasaan orang lain, ini ada kisah yang luar biasa. Jadi suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian ada orang yang datang kemudian memberikan hadiah sekantong buah-buahan. Kemudian Rasulullah berdiri menyambut orang yang tak dikenal itu, kemudian berterima kasih dan kemudian langsung dimakan, Pak. Makan buah dari pemberian orang yang tak dikenal itu. Jadi Rasulullah dengan lezatnya makan pemberian buah dari orang itu. Satu demi satu buah dirasakan dengan nikmat, ceria, terlihat kayak lezat sekali. Tapi ada keanehan. Sahabatnya kan di sampingnya banyak, Pak. Ini pada terheran-heran, ini Rasulullah kok nggak seperti biasanya. Biasanya kalau ada makanan, ada rezeki suka dibagi-bagi, Pak. Jadi dibagi-bagi biar pada ngerasain semua. Tapi kali itu Rasulullah itu makan dengan enaknya sendirian. Wah, ini Rasulullah kok begini tuh. Akhirnya setelah yang ngasih buah-buahan puas ya,
karena disambut dengan ramah, dengan ucapan terima kasih, dengan dinikmati dengan baik ya, akhirnya pulang sampai habis Pak. Jadi buahnya itu sampai habis, nggak bagi-bagi gitu. Kemudian yang ngasih pulang, setelah pulang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak seperti biasanya Anda berbagi ke kita gitu. Kenapa Anda tadi makan sendirian, begitu makan dengan lahapnya? Apa jawab Rasulullah? Tadi sebenarnya buah itu rasanya kecut sekali, macam pahit sekali. Kalau saya bagi ke Anda, saya takut Anda akan menampilkan ekspresi yang masam dan itu akan mengecewakan yang ngasih. Ini Rasulullah dalam menjaga perasaan sampai segitunya, Pak. Bangga gak kita punya kecerdasan Nabi seperti ini? Bangga? Takbir. Masya Allah. Ini kita sangat terharu sekali. Sampai segitunya itu. Makanya diriwayatkan bahwa kalau kita meskipun orang asing ya, ketemu dengan Nabi, itu enak sekali bawahannya. Jadi dihormati benar gitu. Coba seorang pimpinan agama, seorang pimpinan negara ya, utusan Allah Subhanahu wa taala punya perangai yang seperti itu. Ini bukan sekedar presiden, Pak, tapi pimpinan agama, pimpinan negara, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tentang kecerdasan emosional, masih tentang menjaga perasaan. Ada yang lebih hebat lagi nih, Pak. Masya Allah. Suatu malam Nabi banyak kegiatan, jadi pulangnya agak larut malam. Ketika Nabi sudah sampai di rumahnya, melihat suasananya sudah sepi, sudah malam, Nabi memperkirakan bahwa istrinya sudah tidur lelap. Akhirnya Nabi nggak ketuk pintu, Pak. Beliau sang mulia tidur di luar rumah. Nah, karena istrinya menjelang pagi tidak mendapati Rasul di sampingnya, dia nggak enak hati, punya perasaan nggak enak, gelisah. Akhirnya sang istri keluar rumah, begitu buka pintu maka kagetnya luar biasa. Orang yang sangat mulia tidur di luar rumah. Kemudian ditanya, wahai Rasul, mengapa engkau tidur di luar rumah? Jawabannya ya begitu. Saya tidak enak hati mengganggu Anda yang sedang tidur pulas begitu. Subhanallah. Ada yang seperti itu, Pak, di sini? Ada? Banyak ya? Coba angkat tangan jawab. Shallu ala Nabi. Wahya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Mau contoh lagi, Pak? Contoh satu lagi. Ini luar biasa lagi, Pak. Kecerdasan emosional dalam menahan amarah. Saya dengar kisah ini sudah lama sekali dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Karena kisah ini sangat luar biasa, maka sampai hari ini saya masih ingat, Pak, cerita itu. Jadi waktu itu Rasulullah setiap melewati sebuah jalan, itu ada orang kafir Quraisy yang jahil. Rasul dilempari dengan batu, dengan kerikil, bahkan dicaci maki. Jadi tidak hanya disakiti secara fisik saja, tapi dicaci maki. Bahkan pernah dilempari kotoran onta. Dan itu tiap Rasul lewat situ pasti dijailin seperti itu. Tapi Rasulullah tidak membalas. Nah, ini pertanyaan saya buat Bapak Ibu nih. Rasulullah nggak membalas, apakah karena fisik Rasulullah lemah?
Saya tanya Bapak ini, kira-kira Rasulullah itu fisiknya lemah apa enggak, Pak? Ibu-ibu coba. Kira-kira Nabi kita fisiknya lemah apa kuat? Kuat, setuju ya? Oke. Saya akan kasih bukti bahwa Nabi kita itu fisiknya kuat. Ini ada buku yang sangat menarik ya, judulnya Furusiyah Muhammadiyah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Furusiyah Muhammadiyah itu isinya tentang ketangkasan Nabi, termasuk ketangkasan berkuda, ketangkasan memanah, menggunakan tombak, pedang, dan gulat. Saya punya buku ini karena saya seorang pemanah, Pak. Jadi bukunya luar biasa isinya. Suatu hari ada seorang yang namanya Abu Ruqonah. Abu Ruqonah itu saat itu menjadi juara gulat di Mekah. Badannya kekar. Jadi kalau Abu Ruqonah duduk-duduk bersama para teman-temannya, itu kelihatan bahwa badannya paling kekar karena dia juara gulat. Suatu hari Abu Ruqonah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantang beliau. Muhammad, berani enggak engkau bergulat melawan saya? Kalau engkau menang, saya kasih hadiah 1 ekor kambing. Rasulullah berani, Pak. Ternyata yang menang siapa? Yang menang Rasulullah. Jadi dia dapat kambing ya. Karena kalah, dia merasa hebat. Abu Ruqonah merasa sang jawara, tak pernah terkalahkan. Tapi kemudian kalah, maka dia penasaran, nantang lagi. Muhammad, coba sekali lagi. Kalau menang lagi, saya kasih 1 ekor kambing lagi. Duel lagi. Dia kalah lagi. Nabi Muhammad dapat 2 ekor. Sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali Nabi Muhammad menang dan dapat 3 ekor kambing. Ini bukti bahwa kekuatan Nabi itu luar biasa. Tapi ini tidak pernah diekspos ini. Padahal kekuatan Nabi itu luar biasa. Nah, setelah beliau dapat 3 kambing, akhirnya dia kembalikan lagi. Ini saya kembalikan lagi kambing Anda ini. Nah, melihat sikapnya Nabi yang begitu andap asor nih, bahasa Pemalangnya itu andap asor, Pak Didi tahu ini, Masya Allah. Punya budi pekerti yang baik, maka Abu Ruqonah terkesan, akhirnya sampai dia memeluk agama Islam. Subhanallah. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, Nabi menjadi makin tua, maka muncullah jawara pegulat baru bernama siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi beda Nabi dengan Ali itu kurang lebih 19 tahun. Ketika Nabi sudah menua, berarti Ali masih muda ya. Jadi ketika itu setelah berlangsung beberapa tahun, muncul jawara baru yang bernama Ali bin Abi Thalib. Semua kalah sama Ali. Bahkan suatu hari Ali pernah mengalahkan sahabatnya 3 orang sekaligus kalah. Melihat kejadian ini, maka Rasulullah menasihati Ali biar nggak sombong. Wahai Ali, ketahuilah bahwa di atas langit masih ada langit. Ya, jadi kamu jangan sombong lah, kira-kira begitu. Masih ada yang lebih hebat. Nah, kata Rasulullah, sampai hari ini sebenarnya masih ada pegulat yang belum pernah terkalahkan. Dia ada di balik bukit sana itu. Kalau kamu berani, silakan besok temui dia, duel melawan dia. Pegulat yang tidak terkalahkan. Karena Ali mendapat nasihat Rasul, dia manut ya, kemudian sekaligus penasaran. Kok masih ada ternyata ya pegulat yang belum terkalahkan. Singkat cerita, esok paginya Ali penasaran pergi ke balik bukit yang ditunjuk oleh Rasul. Nah, di balik bukit itu
Kemudian Ali melihat seseorang yang cukup kekar. Dia berpakaian rapat, semuanya dibalut kain kecuali kedua matanya. Kemudian Ali bertanya, "Wahai fulan, engkaukah pegulat itu?" Kemudian si pegulat ninja itu, saya sebut pegulat ninja ya karena semuanya ditutupin. Kemudian si pegulat ninja itu menganggukkan kepala. Kemudian Ali nangkang sama pegulat ninja, duel. Jadi Ali memperkirakan bahwa ini pasti yang diceritakan oleh Rasulullah. Setelah duel ya, ternyata pertarungannya sangat ketat sekali, Pak. Coba bayangkan Ali bin Abi Thalib ya, seorang pemuda yang gagah perkasa, berani, kuat, jawara gulat saat itu melawan pegulat ninja yang kata Rasulullah tak terkalahkan. Betapa hebatnya pertarungan saat itu. Tapi ternyata Ali kalah. Ali kalah. Karena kalah, dia penasaran, nantang lagi. Kalah lagi, Pak. Penasaran lagi, nantang lagi, kalah lagi. Akhirnya sampai 10 kali Ali kalah baru menyerah. Sampai berapa kali, Pak? 10. Abu Rukonah 3 kali langsung nyerah. Ini Ali sampai 10 kali berturut-turut kalah. Wah, kalau begitu berarti ini kalah beneran nih. Nggak main-main. Akhirnya Ali menyerah. Oke, saya menyerah. Tapi saya ingin tahu sebenarnya Anda itu siapa. Akhirnya sang pegulat ninja itu membuka ikat kepalanya. Setelah semua ikat kepala dibuka, Ali tahu bahwa dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Ini kekuatan Nabi kita, Pak. Pertanyaan saya, Ali duel sama pegulat ninja sama Rasul, serius gak duelnya, Pak? Andai kata ikat kepalanya dibuka, Ali duel sama Nabi Muhammad, serius gak? Gak serius. Jadi Ali itu kalahnya benar-benar kalah. Itu terjadi pertandingan yang sangat fair. Andaikan saja Nabi nantang dalam keadaan mata kepala terbuka, ini pertandingannya menjadi tidak fair karena Ali pasti tidak serius, tapi ini serius, Pak. Subhanallah. Nah, kembali tadi, Pak. Orang sekuat Nabi diganggu oleh seorang kafir Quraisy ini, dia tidak membalas, bukan karena Nabi lemah. Setuju sampai di sini ya? Bahwa Nabi kita itu bukan orang lemah ya. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kita juara karate nih, juara pencak silat. Ada orang ganggu, kira-kira disikat nggak, Pak? Sikat. Itu Nabi sampai sedemikian hebatnya mampu menahan amarah. Ini kan sudah luar biasa, Pak ya. Dan menahan amarah dalam Islam itu memang diperintah oleh Nabi. Menahan amarah ini. Nah, kemudian sampai suatu hari Nabi lewat situ. Lewat tempat yang sama, tapi tidak mendapat perlakuan seperti biasanya. Biasanya kan dicaci, dimaki, dilempari batu. Hari itu tidak. Hari berikutnya juga tidak. Sampai 3 hari berturut-turut lewat jalan yang sama, tapi aman-aman saja. Kemudian setelah hari ketiga, taulah Nabi bahwa si fulan yang suka jahil itu sedang sakit. Akhirnya Nabi pergi ke rumahnya untuk menengoknya. Nah, si kafir itu melihat Nabi Muhammad datang ke rumahnya, takut gak kira-kira, Pak? Takut. Wah, ini ada Muhammad datang nih. Orang yang selama ini saya jahili, dia datang nih. Jangan-jangan ini hari terakhir saya ini. Dia Muhammad akan menghabisi saya. Maka ketika langkah Nabi Muhammad semakin dekat, si kafir itu semakin takut. Semakin gelisah, semakin gemetar. Semakin dekat, semakin gemetar, semakin dekat, semakin gemetar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah sampai dekat sekali, Rasulullah menyapanya dengan lembut, memegang keningnya dengan hangat.
Akhirnya si kafir itu lega, senang bercampur haru. Senangnya karena nggak jadi paeh. Senangnya karena selamat kan, nggak diapa-apain. Harunya karena ini orang yang selama ini saya jahilin kok luar biasa. Dikira mau membalas tapi malah ngasih hadiah. Dikisahkan bahwa membawa oleh-oleh gitu. Akhirnya si kafir itu karena saking senang dan terharunya bilang begini kira-kira, wahai Muhammad, akulah orangnya yang setiap hari melempar Anda dengan batu. Sayalah orangnya yang setiap hari mencaci dan memaki Anda. Bahkan dulu aku pernah melempari Anda dengan kotoran onta. Tapi saya sudah sakit selama 3 hari. Tidak ada seorang temanku pun datang menjengukku. Malah engkaulah orang yang pertama menjenguk saya. Betapa luhur budi pekertimu, wahai Muhammad. Maka perkenankan hari ini saya ingin memeluk agamamu. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi betapa hebatnya kecerdasan emosional Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan yang perlu kita lakukan, kita contoh. Dan meneladani kecerdasan EQ dan emosional itu adalah ibadah dalam Islam, Pak. Kalau di luar Islam barangkali untuk prestasi ya, atau untuk apalah. Tapi di dalam Islam berpikir ya, untuk menghasilkan pemikiran yang bagus dan bersikap baik, menahan amarah itu adalah ibadah. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan spiritual quotient. Istilah SQ atau spiritual quotient itu baru lahir tahun 2000. Siapa pencetusnya? Mereka adalah Dana Zohar dan Ian Marshall dari Amerika Serikat. 2 orang ini suami istri, dua-duanya psikolog. Suatu hari mereka berdua mengamati fenomena yang unik ya. Jadi ada beberapa orang yang memberikan sesuatu tapi tidak mengharap imbalan. Bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako tapi bukan karena pilkada, kira-kira begitulah ya. Dia ngasih-ngasih aja begitu. Nah, maka mereka berdua itu sepakat untuk mengadakan penelitian lah. Kalau begitu ada satu kecerdasan ini. Orang-orang yang seperti ini pasti punya kecerdasan lain yang memberi tapi tanpa mengharap imbalan, sanjungan, suara untuk pilkada dan sebagainya, atau bahkan keuntungan yang lain. Akhirnya muncullah konsep spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Definisi SQ menurut mereka adalah kecerdasan untuk membuat dirinya berarti bagi orang lain. Itu menurut mereka. Oleh karena itu, mereka berdua itu memberikan contoh siapa yang punya kecerdasan spiritual tinggi. Mereka bilang Bill Gates, Pak. Jadi Bill Gates menurut mereka adalah contoh orang yang punya kecerdasan tinggi. Mengapa? Karena kurang lebih 20% hartanya Bill Gates itu digunakan untuk kegiatan sosial. Itu menurut mereka. Nah sekarang kalau mereka mendefinisikan SQ itu demikian dan memberikan contoh orang yang punya SQ tinggi adalah si Bill Gates tadi, lalu bagaimana dengan kecerdasan spiritual menurut Islam? Nah ini yang penting. Kecerdasan spiritual menurut Islam itu ternyata sudah ada 1400 tahun yang lalu. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru, Pak, kecerdasan spiritual itu.
Hadis Ibnu Majah. Ibnu Umar menceritakan bahwa beliau duduk bersama Nabi, kemudian ada sahabat dari Ansor. Setelah memberikan salam, kemudian sang pemuda bertanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Rasul menjawab, "Orang yang paling baik adalah orang yang bagus akhlaknya." Kemudian pemuda itu bertanya lagi, "Lalu siapakah orang yang paling cerdas?" Nah, ini pertanyaan ini. Rasul menjawab, "Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkannya dengan baik. Itulah orang yang paling cerdas." Jadi ini definisi kecerdasan menurut Islam itu ini, Pak. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita meningkatkan kecerdasan spiritual kita menurut versinya Rasul, maka insya Allah kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Karena mempersiapkannya dengan baik itu artinya kan berbuat baik, Pak. Dia yakin akan mati, yakin ada hari pembalasan, maka dia pasti akan berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu ya akan selamat dunia dan akhirat, akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi ini perbandingan ya antara definisi kecerdasan spiritual versi barat ya dibandingkan kecerdasan spiritual versi Islam. Jadi terkait dengan definisi kecerdasan spiritual menurut Islam kan orang yang paling banyak ingat mati ya. Nanti barangkali ada kajian khusus tentang ini, Pak. Saya kasih contoh satu aja nih. Tentang bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual bagi muslim. Saya tanya bapak-bapak ya dulu. Bapak-bapak kalau mau tidur itu baca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ibu-ibu setuju doanya demikian? Setuju nggak? Oke. Jawabannya adalah kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Bukan salah ya Pak ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu sebenarnya bukan doa. Sekali lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu bukan doa. Karena artinya itu begini. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Lalu di mana letak permintaannya? Kan nggak ada doa di sana kan? Jadi bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu lebih tepat disebut dengan zikir. Lebih spesifik lagi adalah zikrul maut. Karena menurut Nabi orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati. Maka ajaran Islam itu mencerdaskan umatnya. Mau tidur itu cerdas dulu gitu. Dengan mengingat mati. Tidur adalah ingat mati itu cocok banget. Karena ada hadis Bukhari ya. Jika engkau hendak tidur maka berwudulah seperti engkau hendak sholat. Lalu berbaringlah dengan tumpuan tubuh sebelah kanan. Artinya miring kanan, Pak. Coba lagi. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidurnya menghadap ke kanan. Bapak Ibu sekalian, mayat sebelum dikubur diapain dulu, Pak? Dimandikan dulu ya, disucikan. Orang sebelum tidur juga disucikan dengan berwudu. Kemudian mayat kalau dikubur, dikebumikan itu ngadepnya kemana? Ada yang pernah sampai ke liang lahat nggak Pak? Ngadepnya kemana? Ke kanan atau ke kiri apa ke bawah apa ke atas? Ke kanan, yakin ke kanan ya? Sama dengan tidur. Jadi tidur itu adalah simulasi kematian. Wudu dulu, dibersihkan dulu, baru miring ke kanan, kemudian zikrul maut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Setelah bangun, itu juga yang dibaca itu zikrul maut.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kita kembali. Jadi habis tidur itu tidak mengatakan alhamdulillah ya Allah saya sudah pulih tenaganya. Enggak. Alhamdulillah ya Allah saya sudah mimpi indah. Enggak. Tapi bangun tidur itu zikrul maut. Mau tidur juga zikrul maut. Kenapa banyak zikrul maut? Karena itu adalah kecerdasan. Jadi tidur yang berkualitas, tidur yang mampu menaikkan spiritual quotient kita adalah tidur yang menghadirkan zikrul maut. Seperti yang Nabi contohkan. Wudu dulu, ngadep ke kanan seperti mayat mau ditanam, kemudian bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini baru tidur yang berkualitas, Pak. Jadi ini agak menyimpang sedikit tapi masih relevan ya karena hubungannya dengan spiritual quotient. Barangkali suatu saat kita akan gali lebih lanjut tentang kecerdasan spiritual hubungannya dengan zikrul maut. Ini sekitar perbandingan antara kecerdasan spiritual menurut orang barat dibanding dengan Islam. Mana yang lebih mulia, Pak? Mana yang lebih hebat konsepnya? Islam. Kemudian mereka memberikan contoh Bill Gates. Islam contohnya siapa? Suatu hari Rasulullah mengumpulkan dana untuk jihad fisabilillah. Kemudian sahabat ditanya, "Fulan, tinggal berapa engkau sisanya?" "Tinggal sekian ya Rasul." "Fulan tinggal berapa?" "Tinggal sekian ya Rasul." Kemudian tanya sahabat Umar, "Umar tinggal berapa?" "Tinggal separuh ya Rasul." Tinggal 50%. Bill Gates hanya 20%. Jadi contohnya sudah unggul orang-orang Islam. Begitu nanya Abu Bakar Siddiq, "Abu Bakar, berapa yang engkau tinggalkan di rumah?" Jawabannya apa? "Tinggal Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Berarti tinggal 0%, Pak. Semuanya dikasih. Ini kecerdasan spiritual yang luar biasa yang melampaui kecerdasan orang-orang kafir di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Amin. Nah, kalau Abu Bakar 100, Umar 50%, tinggalnya Rasulullah itu tinggal berapa kira-kira, Pak? Tinggal berapa, Pak? Nah, Rasulullah itu begini. Pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah minta bantuan kan. Nah, ketika itu Rasulullah tidak punya apa-apa yang untuk dikasih. Apa jawab Rasulullah? "Wahai fulan, hari ini saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk Anda karena memang tidak ada. Tolong catat sebagai utang. Kalau saya ada nanti saya kasih ke Anda." Jadi kalau Abu Bakar 100%, ya, Umar 50%, Nabi kita nggak ada pun ngasih. Nggak ada pun ngasih. Itu kan artinya berapa ini? Di atas 100%. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tentang sholatnya sampai bengkak kakinya. Baca Qur'annya panjang sekali. Subhanallah. Itulah contoh-contoh kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ringkas kajian ini sudah habis contoh-contohnya, selesai bukan habis, masih banyak ya. Silakan barangkali ada yang mau dibicarakan, didiskusikan, silakan. Pertanyaan silakan, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi itu memberikan kesempatan 20% dari kekayaan kepada seluruh dunia. 20%.
kita hanya 100%. Yang ini saya tanyakan, Rasul itu punya 3 kriteria cerdasan. Kalau kita mendengar sama ini, Rasul itu mendapatkan wahyu. Tidak sepenuhnya usaha Rasul sebagai manusia. Saya menanyakan, apakah Bill Gates juga mendapatkan semacam wahyu sehingga dia bersedia menggunakan 20% untuk masalah itu padahal dia melakukan usaha. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Bapak menanyakan, apakah Bill Gates juga mendapatkan wahyu? Jadi dia sampai mau-maunya mendonasikan dana 20%. Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena yang mendapatkan wahyu adalah hanya para nabi, Pak. Nabi saja. Dan non-muslim itu memang banyak orang yang punya kecerdasan spiritual dan emosional tinggi, banyak, Pak. Tapi dapat dipastikan tidak punya wahyu, karena mereka juga sebagai seorang manusia punya otak dan punya hati, ya. Artinya bisa saja perbuatan baik itu muncul dari non-muslim. Begitu, Pak, jawabannya. Dan tentang yang Nabi Muhammad itu, ya tidak semuanya muncul dari diri sendiri karena dia punya wahyu. Itu betul. Tapi sekali lagi bahwa Allah juga sebutkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah adalah ada contoh yang baik. Artinya apapun hasil perbuatan Nabi, kita perlu lihat dan perlu contoh, Pak. Rasulullah cerdas secara IQ, kita nyontohnya dengan banyak-banyak berpikir. Karena berpikir juga perintah Allah, ya. Ini dalam surat Ali Imran 190, ya. Itu juga disebutkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili la ayatil ulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Artinya di sini itu sebenarnya Allah menyuruh kita untuk berpikir dengan melihat data-data, gitu. Termasuk data-data perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Silakan, Pak. Definisi orang yang paling cerdas kan orang yang paling banyak ingat mati. Pertanyaan Bapak adalah, lalu apa manfaatnya kalau kita ingat mati? Ya, oke. Manfaat apa saja? Oke. Yang pertama, ada hadis riwayat Baihaqi, ya. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah bilang, sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana besi juga berkarat. Lalu sahabat bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Jawabannya adalah membaca Al-Quran dan ingat mati. Baca Quran dan zikrul maut. Jadi ini efek langsung dari perbuatan kita mengingat mati, Pak. Jadi zikrul maut itu efek langsungnya membersihkan hati. Kalau hatinya sudah bersih, itu insya Allah akan lebih mudah dalam beribadah, akan lebih mampu dalam menghindari godaan-godaan yang maksiat dan sebagainya. Itu efek langsung. Efek psikologisnya, kalau orang-orang yang benar-benar menghadirkan ingat mati, dia pasti takut dong.
Takut nanti kalau ada hari pembalasan dia amalnya kurang. Maka Nabi sempurnakan dengan ingat mati dan mempersiapkannya dengan baik. Jadi dua efek inilah yang semestinya harus kita gali agar kita bersih hatinya dan lebih meningkatkan amal solehnya untuk persiapan. Mudah-mudahan dapat dipahami Pak ya. Baik, saya rasa satu lagi ya. Satu lagi silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya sedikit ringkas ya. Bahwa sekali lagi tujuan kita mengkaji sifat fatonah. Nabi punya sifat fatonah cerdas ya. Kan seperti apa kecerdasannya perlu kita gali kan. Nah hari ini kita sudah menggali bagaimana sifat fatonah Nabi. Dan ternyata meskipun di abad modern ini kecerdasan sudah dibagi-bagi menjadi 3, kecerdasan IQ, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, Nabi Muhammad pun ditinjau dari 3 perspektif itu luar biasa. EQ-nya luar biasa, bisa membaca ke depan. Nah, di sini itu bagaimana kita nyontohnya? Nyontohnya dengan berpikir, Pak. Sebab dengan berpikir itu kita akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih baik. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan yang mampu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, mampu menjaga perasaan orang lain, mampu menahan amarah. Dan ini patut kita tiru, Pak. Harus kita tiru. Dan ini tidak sekedar untuk trendsetter saja, tapi ini adalah ibadah. Ya, berpikir, menyenangkan orang lain, menahan amarah, menjaga perasaan orang lain itu ibadah. Jadi tidak hanya sekedar tren saja, sekarang banyak dibahas masalah kecerdasan, kalau kita hanya ikut-ikutan tren, itu tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita niatnya ibadah, maka insya Allah menjadi hasil dan pahala nanti di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir tentu saja kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyangkut tentang zikrul maut dan banyak mempersiapkannya. Nah itu sebenarnya luar biasa. Dan untuk penjabaran lebih detail lagi, apa saja yang bisa kita tingkatkan dalam zikrul maut itu, ini masih panjang sebenarnya, jadi tidak mungkin kita ceritakan di sini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.